Merinding nih langsung perjalanan kalian yang sangat luar biasa. Sebentar lagi kita akan perlihatkan ke teman-teman media dan tamu undangan untuk official trailer dan posternya. Silakan Teh Ocha yang mau disampaikan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Wow, ini aku berasa kayak mau keluar single pertama. Deg-degan karena ini adalah pertama kali saya tidak tahu bahwa film dokumenter ini apakah hanya ada satu kali dalam seumur hidup, wallahu alam, tapi yang pasti ini pertama kalinya. Aku mau bilang pertama terima kasih buat sahabat aku Prilly, dia yang memaksa aku untuk mengekspos bagaimana aku selama 25 tahun dan film ini tuh bercerita tentang bukan cuma aku di atas panggung. Memang latar belakangnya adalah ketika aku melakukan konser 25 Shining Years 2 tahun yang lalu. Ada yang di sini ada yang nonton? Oh nonton ya. Dan tapi lebih dari itu film ini menjelaskan bahwa ya aku juga cuman sebagai seorang wanita yang sebetulnya biasa aja menjalani kehidupannya di luar panggung gitu. Mungkin di atas panggung kelihatannya memang glamor, shining, semua harus perfect. Tapi ketika aku turun dari atas panggung, aku adalah seorang yang tidak sempurna, banyak kekurangan juga dalam diri aku. Tapi aku selalu berusaha dan menjalani karir selama lebih dari 25 tahun. Di film ini aku pengen memberikan banyak sharing dari experience aku selama ini, biar semuanya mungkin kalau ingin 25 tahun juga dalam bidang masing-masing, mungkin ada yang bisa diambil dari perjalanan hidup aku gitu. Tepuk tangan dong untuk Ocha. Tadi kita akan ngobrol lebih dalam lagi, tapi kita sambung ke Prilly berarti yang memaksa dalam tanda kutip, tapi memaksa in a good way sampai ini melegakan semua para fans kayak Teh Ocha akhirnya ada di sesuatu yang memang bisa disaksikan. Gimana prosesnya kok bisa maksa Teh Ocha gitu? Kebetulan aku kenal Teh Ocha tuh udah cukup lama. Dan ketika aku mengenal Teh Ocha, terus aku juga nonton dia konser, aku melihat ada dua kehidupan yang berbeda gitu. Ketika Teh Ocha di panggung, dia adalah sang diva. Tapi ketika dia turun panggung, dia adalah perempuan kuat, ibu yang hebat, tapi juga rapuh. Dan aku ngerasa, sebagai eksekutif produser ya, saya bilang, Teh, ini kalau publik tahu hidup kamu dan hari-hari kamu kayak gini, aku rasa cerita kamu itu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Ketika mungkin orang ngelihat, oh Teh Rosa udah sukses, diva, tapi mereka tuh juga harus tahu perjuangan dan apa yang kamu lewatin setiap hari gitu. Gimana kamu menghadapi kesedihan kamu, tapi harus senyum di depan banyak orang. Gimana kamu menjadikan sakit hati kamu itu sebuah lagu yang akhirnya menjadi karya yang dinikmati sama orang banyak sampai 25 tahun lamanya. Dan akhirnya ya udah Teh Ocha mempercayakan aku dan Cinemaku Pictures dan bersama Inspire kita berkolaborasi untuk memproduksi dokumenter ini. Dan prosesnya 2 tahun aku makin melihat sosok Teh Ocha yang luar biasa. Malah aku kayak, ini boleh gak sih ditayangin? Boleh gak? Ini cepet jadi boleh gak sih? Aku pengen orang-orang tuh melihat ini loh sosok Rosa yang sebenarnya. Jadi semoga dengan adanya film dokumenter ini para perempuan yang ada di sini bisa semakin kuat lagi. Amin. Dan bisa tahu bahwa posisi Teh Ocha sekarang itu melewati perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Jadi kalau mau sukses kayak Teh Ocha harus kuat mental menjalani hari-hari dan hidup yang dia jalani juga. Biasa. Jadi itu testimoni jujur dari seorang Prilly Teh Ocha. Dan Teh Ocha baru dengar sekarang ya dari Prilly ya. Kita kaitan ya menjadi saksi perjalanan bersama dengan seorang Teh Ocha sepanjang karir Teh Ocha. Gimana akhirnya melihat ada All Access to Rosa 25 Shining Years ini, kaitan silakan. Ya sebenarnya sih waktu itu pas mau konser 25 tahun itu kan pasca pandemi ya. Terus kita sempat ketemu Prilly ya. Terus Prilly bilang, ayo ngomong ini kita konser 25 tahun, kenapa nggak kita dokumenter aja itu dijadikan film gitu supaya banyak orang-orang juga yang tahu mengenai perjuangannya Teh Ocha gitu. Jadi habis itu aku ngomong sama Ocha, terus setelah itu kita persiapan dan akhirnya kita
membuat film ini. Dan sebentar lagi official trailernya akan kita lihat. Iya. Yes, itu dia. Kak, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi lebih dalam. Tepuk Ferdinand dari Times International Films, Pak. Menariknya support yang diberikan dari Times International melihat seorang Ocha itu seperti apa sih Pak sampai akhirnya Times International Films untuk oke, kita support untuk all access to Rosa 25 Shade Years ini. Silakan. Ya, jadi memang founder kami Pak Irwan itu sendiri pecinta film dan musik. Ya. Dan beliau melalui Time International Film selalu fokus kepada kisah-kisah tokoh Indonesia yang menginspirasi. Especially kayak Ocha kan sebagai putri daerah yang berjuang ke Jakarta. Terus bagaimana strugglingnya dia, kami yakin bahwa kisah ini harus banyak ditonton anak muda. Dan kami yakin ini akan menginspirasi generasi-generasi muda untuk tidak mudah menyerah, untuk terus mau maju, meskipun mungkin jatuh berkali-kali, tapi bangunnya lebih sering lagi. Yes. Nah itu nilai yang kita mau, kita melihat nilai itu ada di Ocha dan kita mau bantu untuk sebarkan ke generasi muda melalui film ini. Ya sih, dia tepuk tangan dong dari Times International Films. Ada Inara juga dipercaya sebagai produser di sini, salah satu produser untuk film dokumenter ini. Gimana Inara saat Irmaku Pictures mempercayai seorang Inara untuk berada dan terlibat di film ini? Silakan Inara. Halo semuanya, aku pertama mau berterima kasih sih selalu buat Sinemaku dan buat Teteh juga yang udah percaya sama aku untuk bareng-bareng berkarya untuk mengangkat kisah hidup Teteh. Mungkin kalau boleh cerita dikit, aku nih sebelumnya nggak tahu banyak soal kehidupan Teteh gitu. Cuman dulu dari kecil sering ngeliat Teteh di TV, di radio, sering ngeliat kehidupan Teteh di infotainment tuh gimana sih gitu. Jadi pas diajakin sama aku, yuk kita bikin ini, excited banget untuk tahu lebih jauh kehidupan Teteh tuh gimana. Karena di pikiran aku, oh Teh Ocha ya diva gitu, ya bintang. Tapi ternyata setelah ngerjain terus banyak ngobrol sama Teteh, sama Rizky, sama Kak Intan, sama semuanya yang hidup di kehidupan Teteh juga, ternyata emang bener kata Prilly yang sebagai sahabatnya juga bilang emang inspiratif banget. Jadi di film ini aku tuh rasanya sayang banget sama film ini karena banyak pesan yang aku rasa bisa tersampaikan di sini saat menjadi seorang wanita gitu. Jadi gimana Teteh membangun karirnya selama 25 tahun ini dari dulu bikin album anak-anak ya Teh, terus sekolah, terus aku takut spoiler, pokoknya sampai ada di momen ini tuh berlika-liku banget, sampai proses editing juga ada Mas Sugi mungkin yang berjasa banget juga buat Mas Sugi. Ini kuncian aku, Desti, Pak Sugi. Iya, sama ada saudara kita juga yang berhalangan hadir hari ini, Kak Aniema. Itu kita kebingungan ya pas ngedit, kayak wah ini baik banget sebenarnya poin yang bisa menginspirasi orang dan mana nih yang diangkat. Dan semoga nanti setelah teman-teman udah lihat trailernya dan nanti hopefully filmnya juga bisa sama merasakan hal yang aku rasakan saat aku bikin juga gitu. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Inara, thank you. Segitu dulu ngobrolnya, nanti kita akan lanjutkan ngobrol lebih dalamnya setelah sama-sama kita lihat official poster dan official trailernya. Jadi kami minta untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Rosa manusia, kelihatannya yang ditampilkan memang seneng-seneng gitu. Tapi sejujurnya juga sangat berat ya. Ada temen kan nanya aku gitu, lu orang tuanya cerai ya gitu. Dan saya bilang sebagai seorang bapak, saya memang gagal gitu ya. Show must go on itu di dalam dunia aku tuh juga benar-benar terjadi gitu, show must go on. Sampai dia mau ke luar negeri, aku bawa Rizky untuk sekolah di sana. Beberapa momen ya kelihatan gitu kalau lagi menyimpan sesuatu. Gitu ya? Pinternya dia saat gini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. I sure that to cry on-nya aku lah ya, itu tuh Rizky. Di atas panggung dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang, semua pekerja yang terlibat happy. Dia selesaikan tugas itu, dia balik lagi, dia ambil lagi sakitnya. Rosa datang, masalah hilang. Masalah datang, rasa hilang.
Dia benar-benar fighting spiritnya kayak oke, I'm gonna keep going no matter what gitu. Hampir semua lagunya sih agak-agak true story sih kalau Ocha. Bukan cuma penyanyi bagus, tapi juga dia tahu gimana caranya untuk bisa terus bertahan di industri musik ini. No wonder she's nervous, it's big. Ya banyak berdoa lah, it's gonna go well. People will love it, will go down in history, you know. The whole world will know who Rosa is. I hope so. Kata show must go on itu adalah kata kunci untuk dokumenter ini ya. Karena di sini kita bisa lihat apapun yang dirasain sama Teh Ocha, rasa sakit, rasa kecewa, rasa lelah, tetap aja dia akan selalu membuat orang lain itu bahagia. Dia akan selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dia, especially pencinta Rosa. Especially penonton yang udah bayar tiket pengen nonton konsernya. Semua orang yang udah ngedengerin lagunya gitu. Jadi aku nangis banget karena aku bisa ngeliat luar biasanya Rosa menyampingkan rasa-rasa yang mungkin menyakitkan untuk dia untuk membuat orang lain tersenyum gitu. Dan aku rasa bukan seorang diva aja yang bisa relate, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk menjangkau market yang lebih luas karena menurut aku film ini bisa mewakili hati kita semua. Yes, itu dia Prilly. Menarik. Boleh silakan Bang. Karena menarik di sini Prilly, kita tahu Prilly sebagai sahabat. Ya kan, tertarik saat untuk memproduksi ini berarti nggak cuma untuk fans yang kena, tapi orang pertama mungkin yang kena dari lingkaran sahabat adalah seorang Prilly sendiri gitu. Dari seorang Prilly apa yang diambil dari kisahnya Teh Ocha untuk yang Prilly bawa sampai dengan sekarang gitu? Silakan Prilly. Aduh banyak banget ya. Dan kebetulan aku sama Teh Ocha tuh mirip banget. Kita zodiaknya sama ya, Libra. Terus kadang keputusan-keputusan kita ambil juga sama gitu. Sampai kadang kita suka nelfon, loh kok kita sama sih posisinya sekarang gitu. Aduh, coba kamu jangan ngikutin aku deh. Atau jadi kayak kita lebih baik ke jalan yang lebih benar gitu. Jangan tersesat dua-duanya gitu. Karena kita sahabat tapi kok sama gitu kisahnya. Cuma aku versi mudanya aja gitu. Aku bilang, Phil kalau lo mau tahu masa depan lo lihat gue aja. Jadi dia udah nasihatin dari awal gitu. Ya aku melihatnya tuh awalnya mungkin kenapa aku meyakinkan Teh Ocha lebih ke maksa ya. Ayo dong jadiin film gitu. Menurut aku ini gak apa-apa kok diangkat gitu. Memang harus ngejaga banyak perasaan orang atau mungkin ada certain image yang harus kita jaga. Tapi menurut aku sisi yang ini orang harus tahu gitu. Karena akunya sendiri jadinya bisa menggunakan film ini untuk tuh lihat aku tuh kayak gitu. Gitu. Pembenaran gitu. Jadi tanpa bikin film untuk diri saya ini aja, udah ini aja. Itu aku kayak gitu loh gitu. Kita mau lagi sedih, mau lagi patah hati, mau kita di belakang pintu nangis, pas buka pintu depan orang udah harus senyum lagi gitu. Dan begitu action langsung happy lagi gitu. Pas tutup pintu di kamar ya kita udah menjadi diri kita sendiri, udah menjadi diri kita yang rapuh gitu. Jadi aku rasa yang aku bisa ambil sebagai sahabat dari hidupnya Rosa, kita jadi perempuan tuh nggak boleh cengeng ya. Apalagi kita udah memutuskan hidup kita memang di dunia entertainment, memang kita di industri ini. Mau nggak mau kita memang punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain tersenyum. Jadi yang bisa aku ambil adalah ini adalah keputusan aku untuk ada di dunia ini. Berarti di saat aku punya masalah atau di saat aku bener-bener rapuh, aku nggak boleh cengeng karena kekuatan aku itu bisa menjadi kekuatan orang lain. Itu sih yang aku ambil. Wah, tepuk tangan untuk Prilly. Berarti memang benar-benar bisa. Ya udah, ini masa depan udah terlihat ya Prilly ya. Ya udah, Teh Ocha gitu. Teh Ocha yang lihat ke Prilly ini aku dulu gitu ya. Iya, terutama masalah percintaan aku banyak nanya gitu. Jadi kalau mau ada pacar baru, ini Acaca gak nih gitu. Kalau mau tahu jangan. Oh ya udah deh, enggak gitu. Nah itu ada nggak di film Jangan ya. Lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti ya. Kita ke Inara sekarang. Wakili juga banyak nggak hadir bersama dengan kita sutradara. Karena tadi kita lihat kan baru sebagian lah narasumber yang ditampilkan gitu. Nah ini kita pengen tanya ke Inara dari tim produksi, seberapa sulit menemukan footage ya kan? Atau menghubungi orang-orang hebat yang suka bersama dengan Teh Ocha selama 25 tahun ini? Inara, silakan. Dokumenter kan emang
lebih kompleks ya buat aku daripada film kalau kita syuting fiksi gitu. Cuman untungnya Teteh nih menyimpan rapih data-datanya dari dulu gitu. Iya, Disimpan di perut. Makanya saya bilang tadi, saya CCTV-nya kalau kurang hubungin saya. Iya. Kurang footage masih banyak ya Kak. Dan tim Inspire, jadi pas kita ketemu pertama kali, oh kita udah masih ada nih data-data Teteh dari zaman dulu. Wow. Jadi itu pemikiran kita, tim produksi udah langsung liar, oh ini kayaknya seru nih kalau kita ulik ini, ulik itu. Makanya dari situ kita jadi kepikiran untuk interview siapa aja tuh dari situ gitu. Oh kita harus dapetin nih gimana caranya bikin Rizky nyaman untuk cerita sama kita juga, itu salah satu challenge kita juga. Terus gimana kita approach Pak Yoyo biar dia juga bisa speak up, karena kan ya kita semua tahu nggak pernah ada penjelasan soal itu ya ke media atau ke publik gitu. Dan proses pas Teteh konser itu hari H-nya bener-bener overwhelming banget, antara overwhelming stress sama happy karena kita nyediain 9 kamera di luar kamera konser ya. Wow. Jadi setelah filmnya kita edit tuh kayak oh ternyata seru ya nih hasil dari kita nyediain banyak kamera yang ternyata worth it banget. Dan data-datanya dari banyaknya kita interview orang itu udah berjalan selama 2 tahun ya. Bahkan tahun ini kita masih ada interview orang, kalau nggak salah. Dan ya perjalanan panjangnya tuh terasa lega setelah aku nonton filmnya. Dan pesan-pesan yang tadi Prilly sampein juga emang ngena banget sih di aku sebagai perempuan tuh. Emang Teteh tuh bisa dikatakan sebagai role model banget gitu setelah aku nonton film ini dan menjalani proses produksinya gitu. Berarti kalau dari pendekatan storyline-nya Inara itu sejauh mana sih, nanti mungkin boleh ditambahkan sama Kak Inara, karena kan banyak banget filenya, footage-nya gitu, memilahnya itu seberapa sulit, nanti dari Inara boleh ke Kak Inara. Kalau untuk, terima kasih. Kalau untuk memilah storyline-nya sih, kalau dokumenter biasanya lebih dinamis tuh daripada film fiksi ya. Kalau film fiksi kan kita punya skrip yang emang udah harusnya plek-ketiplek sesuai dengan skrip yang tertulis gitu. Tapi kalau ini sih kita di lapangan tuh adjusting. Jadi misalkan kita baru interview misalnya 10 orang, oke, ternyata orang ke-11 punya poin yang menarik yang untuk kita kulik. Jadi emang kenapa mungkin pertanyaannya kalau misalkan ada yang nanya gitu, kenapa sih filmnya baru rilis setelah 2 tahun lebih, udah mau 3 tahun ya, karena emang kita memilah-milah mana yang oke untuk dimasukin, mana yang terbaik, itu emang itu kayaknya proses yang paling susah ya. Proses yang satu biasa. Karena semuanya tuh aku rasa menarik banget untuk di show, tapi kan ya film cuma punya waktu 2 jam lah ya untuk menampilkan ke penonton, jadi ya di situ sih struggle-nya. Siap, terima kasih Kak Intan. Ini gimana memilahnya dengan banyaknya yang ingin disampaikan kepada para fans, karena kan pengen menyampaikan banyak cerita juga. Gimana prosesnya dari supaya Kak Intan, silakan. Ya kalau kita sih bersama dengan Sinemaku juga ya. Jadi kan seperti Nala tadi bilang cerita tentang Ocha ini terlalu banyak, terlalu kompleks juga Bu ya ini. Jadi kita alhamdulillahnya aku tuh dari dulu selalunya mendokumentarikan Ocha ya, dari mulai pertama aku ngumpulin segala macam semuanya dari berbeta camp, handicap segala macam tetap aku kumpulin gitu. Nah jadi setelah kita ngobrol sama pihak Sinemaku, terus aku pertama cerita dulu nih, Ocha juga cerita dulu. Nah jadi kita poin-poin yang mau di highlight apa aja, baru itu nanti kita cariin dan kita serahkan sama pihak Sinemaku. Ya, biar Sinemaku nanti akan dipajangnya. Tapi mungkin aku ingin menyampaikan sedikit ya. Memang paling sulit tuh sebetulnya mungkin di sini yang paling banyak kerja itu Inara, Umay, dan Pak Sugi Kompos yang ada di sini. Pak Sugi di mana Pak Sugi? Pak Sugi ini luar biasa. Ini kita sampai sebutnya Super Sugi, ya, saking sayangnya. Super Mario Bros. Nah ini Super Sugi karena hampir 4 hari ya kemarin gak pulang-pulang untuk final edit, karena memang aku selaku wanita Libra sama dia ya banyak sekali maunya, nggak selesai gitu. Pak Sugi, apakah kamu merasa tertekan oleh kami?
Dilihat dengan hari ini nggak berani naik sih, iya. Dan sebetulnya tadi Dara cerita ya, yang paling terakhir syuting itu adalah Bapak Yoyo ya. Iya. Paling terakhir syuting adalah Bapak Yoyo gitu. Awalnya aku nanya, Pak, Bapak mau nggak cerita tentang ini gini gitu. Dia mikir-mikir gitu kan. Ini tentang akhirnya dia mau gitu, dan itu adalah pertama kalinya mungkin kita akan melihat, mungkin teman-teman juga akan melihat bagaimana ada aku, ada Rizky, ada Yoyo gitu yang tidak pernah dari dulu kan media teman-teman selalu bilang gimana ini segala macam, aku tidak pernah menjawab hampir selama 10 tahun lebih mungkin ya. Nah di film ini kita akhirnya berani untuk reveal gimana perasaan kita tentang ini semua. Wow, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong. Luar biasa. Tapi terakhir sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman media, Pak Ferdinand dari Time International Films pengen tahu Pak, film dokumenter digarap sebegini serius ya Pak, bersama dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Bapak melihatnya, kalau dari sisi melihat, ini dokumenter akan sangat luar biasa kah ke depannya atau gimana? Silakan Pak. Saya juga sudah menyaksikan, saya rasa filmnya bukan hanya bagus tapi sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana film yang kita perhatikan, dokumenter ini sebagai bukti bahwa perfilman Indonesia itu sekarang akan maju ke masa keemasannya. Kami percaya bahwa ini salah satu contoh dokumenter terbaik yang akan dilihat di tahun ini, dan saya yakin ini akan bukan hanya menjadi sebuah dokumenter saja, tapi menjadi gold standard yang baru untuk sebuah dokumenter Indonesia. Wow, siap, terima kasih Pak, luar biasa. Sebentar kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media, namun sebelumnya kita akan lihat layar, tidak usah kemana-mana, nanti bisa lihat memandang ke arah layar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat penuh semangat, Rahayu Rahayu, Indonesia Maju. Siapa yang tidak kenal dengan Rosa, seorang diva kebanggaan Indonesia yang memiliki banyak prestasi mengharumkan nama bangsa. Kiprahnya di industri musik Indonesia sejak usia belia hingga kini juga membuatnya menjadi seorang legenda karena perjalanan karir bermusiknya sudah lebih dari 25 tahun lamanya. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Inspire Pictures dan Cinemaco Pictures atas film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years yang akan segera rilis tahun ini. Semoga film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perfilman dan musik Indonesia, serta menjadi inspirasi untuk para musisi lain agar mendokumentasikan perjalanan karir musik mereka. Saya juga sebagai fans ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar Rosa, untuk menonton film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years mulai tanggal 1 Agustus 2024 di bioskop kesayangan Anda. Sukses untuk Teh Ocha, untuk Intan, dan juga jangan lupa untuk Prilly. Sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.